Oke, permisi saya izin presentasi Dr. Tiwi, Dr. Nanis, Dr. Asri, Dr. Andamari. Saya akan membahas mengenai kurva pertumbuhan bayi ASI. Mohon slide. Oke, jadi tujuan dari presentasi hari ini, yang pertama kita ingin mengetahui bahwa seperti tadi Dr. Andamari sudah sebutkan, bayi di awal-awal kehidupan itu kan pasti akan mengalami penurunan berat badan. Namun yang kita belum diketahui bersama, gimana sih polanya penurunan berat badan bayi, itu yang akan kita bahas di sini. Kemudian kita bisa terbantu juga membaca bagaimana sih penurunannya itu dengan menggunakan kurva. Kemudian ketika kita sudah tahu, oh ini memang turun nih berat badannya, kita perlu suplementasi atau enggak ya, itu salah satu tujuannya juga. Kita kemudian ketahui bagaimana kita akan memberikan suplementasi tersebut, lalu setelah dari situ kan nggak berhenti, kita harus memfollow up, menilai lebih lanjut kenaikan berat badan bayi dengan kurva selanjutnya yang disebut dengan kurva WHO. Mungkin nanti itu dengan dokter Jaka atau dengan dokter Janaka atau dokter spesialis anak. Oke, selanjutnya. Nah, penurunan berat badan bayi. Jadi memang kita semua udah tahu ya dan mengalami bahwa bayi-bayi yang baru lahir itu pasti akan turun berat badannya. Nah, biasanya dalam minggu-minggu pertama berat bayi itu akan turun dahulu, lalu akan kembali ke berat badan lahir paling telat biasanya di usia 14 hari. Jadi mungkin itu dulu yang kita pegang sebagai pemahaman kita untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Jangan panik dulu kalau berat badan bayinya turun, karena itu normal terjadi. Kemudian mungkin kalau orang tuanya agak advance nanyanya, kenapa sih emang berat badannya turun? Itu kan nggak selalu hanya ditanyakan ke dokter anaknya, biasanya ke perawat juga first line-nya justru yang ditanyakan. Justru perawat bidan bisa membantu menjawab bahwa penurunan ini disebabkan oleh redistribusi atau perpindahan cairan, dan kemudian juga cairan itu akan hilang melalui urin. Jadi kan dia akan pipis untuk pertama kali, mekonium untuk pertama kali. Sedangkan kalau kita pipis, kita BAB itu kan kita digantikan dengan kita minum. Nah, si bayi ini kan asupan oralnya di hari-hari pertama masih sangat sedikit. Jadi kayak balance negatif. Jadi dia terlihat akan mengalami penurunan berat badan dulu, ya. Nah, nanti biasanya kalau bayinya udah keluar dari ruang OK atau sedang di pemantauan selama 4 jam, itu kan kadang orang tua suka bertanya, mungkin beberapa perawat dan bidan mendapatkan kayak, dok atau sus gimana nih kalau nanti ASI istri saya belum keluar, misalnya suaminya menanya seperti itu. Atau bahkan ada yang bilang, saya sih udah siap-siap sufor nih kalau misalnya ASI istri saya belum keluar, pasti kan ada kasus seperti itu ya. Kemudian kalau bayi saya nangis kehausan, nanti nggak apa-apa nih dikasih sufor aja, ada juga yang seperti itu. Nah, soalnya saya takut berbahaya nggak ya kalau bayi saya tidak mendapatkan asupan saat ASI istri saya belum keluar. Mungkin itu yang akan sering didapati di lapangan. Nah, di sini lagi-lagi edukasi berperan penting. Jadi kita jelaskan kepada mungkin saat itu kalau nggak ayahnya, neneknya, karena kan misalnya ibu lagi di recovery, yaitu bahwa sebenarnya kolostrum atau ASI yang sangat sedikit di saat hari-hari pertama, kedua, itu walaupun sedikit sekali itu sudah cukup untuk catatannya ya, bayinya cukup bulan, berat lahirnya sesuai usia gestasi, kemudian tidak ada penyulit. Nah itu cukup untuk menghindari kejadian dehidrasi, hipoglikemi. Jadi untuk mempertahankan diri dari suhu panas itu sebenarnya cukup. Dan walaupun jumlahnya memang keluar kolostrum sedikit sekali di hari pertama seperti misalnya buah ceri, itu justru membantu si bayi yang lagi belajar menyusu, itu kan dia nggak langsung bisa.
Jadi untuk membantu koordinasi gerakan menghisap, menelan itu sebenarnya memang nggak perlu banyak-banyak. Jadi memang sudah diciptakan oleh Tuhan ya segitu memang sesuai kebutuhan bayi. Jadi itu juga kita bilang tenang aja Pak bahwa cairan yang diperlukan untuk menggantikan cairan yang hilang tadi itu cukup dengan ASI saja. Nah terkadang kita kan mau ngomong A sampai Z, tapi kalau kita nggak punya bukti objektif, itu orang tua kadang nggak percaya. Nah, oleh karena itu pentingnya kita melakukan edukasi. Ini tenaga kesehatan, bukan hanya dokter anak, berarti bidan, perawat, semua yang kontak langsung dengan orang tua di hari-hari pertama. Itu dari suatu penelitian didapatkan bahwa nantinya apa yang kita rekomendasikan pada orang tua kepada ibu, yaitu kita merekomendasikan formula atau tidak, kemudian kita bilang nggak betapa pentingnya ASI, itu ternyata luarannya sangat berpengaruh pada lamanya pemberian ASI eksklusif. Jadi kita sebagai orang yang pertama-tama ketemu saat si bapak atau ibunya itu khawatir mengenai kondisi bayi, itu kita juga harus yakin bahwa sebenarnya ASI aja cukup, nggak usah repot-repot bapaknya bawa formula, kalau perlu kalau udah bawa udah nggak usah dipakai. Karena kita juga harus yakin bahwa apa yang kita katakan itu berpengaruh. Satu, berpengaruh ke ASI, kemudian juga dari situ akan berpengaruh pada si ibunya, proses menyusuinya, pada tentunya si bayinya. Jadi dari kitanya dulu harus mantap. Kemudian, nah yang tadi kita ngomongin kita juga harus mantap, itu tadi kan teori, tapi pada prakteknya kita harus tahu nih bayi yang kita pegang berat badannya sebenarnya turunnya masih normal atau emang udah di batas yang waduh saya harus hati-hati nih, saya harus kasih tahu dokternya nih kok penurunan berat badannya banyak ya. Nah itu baru bisa kita laporkan ke dokter, baru bisa kita tahu kalau kita memantau. Kemarin di diskusi saya udah sempat nanya di Padang, di Palembang, itu kurang lebih tiap hari berat badan ditimbang, tapi yang belum dilakukan adalah belum dihitung, Dok. Jadi sarannya ini saya diberikan oleh Bidan Lisma ya. Jadi kalau di kita mudah-mudahan bisa bikin sama, di pemantauan itu kan kita tulis hari pertama berat badannya 3.570, sorry hari 0 ketika lahir, kemudian di hari pertama 24 jam kemudian berat badan 3420. Berarti kan di sini di tiap rumah sakit biasanya sudah ditulis, tapi yang di bawah itu kan ada tulisan ya 4,2% hasil penghitungannya. Itu yang harus dihitung. Jadi jangan cuma ditimbang doang tapi nggak dihitung. Jadi kalau ngitungnya saya kemarin dari diskusi dan lain-lain kayak saya rasa udah bisa semua ya. Oke, jadi cuman yang belum dilakukan adalah dihitung. Di hari kedua itu di bawah juga ditulis tuh 6,5%. Jadi harus cari tahu. Nah kalau udah dihitung, emang kenapa harus dihitung? Nah selanjutnya kita bisa belajar dari sini bahwa memang secara normal dia akan turun dulu. Ini yang ya. Jadi bisa dilihat, mungkin yang buat diketahui bersama dulu bahwa bayi SC sama bayi spontan itu biasanya yang lebih banyak kesannya berat badannya turun itu adalah bayi SC. Karena biasanya kan kalau SC tuh dapat banyak cairan, ada resusitasi juga buat ibunya. Jadi kesannya yang hilang lebih banyak. Kalau spontan itu biasanya dia tidak begitu banyak penurunannya dan lebih cepat balik lagi ke berat badan. Jadi dia turun kemudian mulai naik itu di usia 72 jam. Nah misalnya gini, ini kan persentase 50 tengah-tengah. Di hari pertama penurunan berat badan kalau di SC bisa sampai 4%. Tapi kalau bayi-bayi spontan, mungkin nanti teman-teman juga rasain, kalau dilihat kok bayi yang spontan ternyata hari pertama rata-rata cuma 3% turunnya. Jadi, tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua tahu berapa sih yang kita mulai istilahnya di garis merah, mulai takut, bukan takut ya, mulai was-was memberikan tindakan lebih lanjut atau salah satunya juga mewarning dokternya. Oke, saat ini, nah
Ini yang mau kita sepakati bersama, yaitu bahwa kalau kita lihat dari kurva ini di hari berapa nih? Hari pertama persentil 90 penurunan berat badan bayi yang lahir dengan SC itu sekitar 6%. Yang spontan juga sama 6,%. Kalau hari kedua 8,5%, kalau spontan 7,8%, hari ketiga 10%, hari ketiga 8,5% yang spontan. Nih mungkin kita kan susah ya kalau semuanya dibedain. Jadi kita bisa ambil batas penurunan berat badan baik SC maupun spontan. Sama-sama kita sepakati hari pertama itu tidak boleh lebih dari 5%. Jadi yang tadi kita hitung, begitu udah lebih dari 5%, itu jadi warning buat kita. Apa yang salah, apakah perlu kita lakukan evaluasi menyusui, atau perlu kita cek lab atau tidak, nanti kita bahas lagi. Hari kedua tidak boleh lebih dari 7,5%. Hari ketiga 8% ya Dokter Nanis ya. Jadi kita pegang bareng-bareng yang ini. Kalau kita dapatkan angka ini, segera berikan alarm buat dokternya. Dan ini juga jadi misalnya penurunan berat badannya cuma 1,5, tapi bayinya nangis-nangis, rewel, bapaknya udah bawa sufor. Kita bisa bilang, Pak, tenang dulu, kita bisa cari tahu yang lain. Dan ini kita bisa tunjukkan kalau memang tipe orang tuanya yang mana gitu kan, kita tunjukkan, ini Pak, secara kurva bayi Bapak masih di batas aman kok gitu. Jadi kita punya data objektif ya. Kemudian, nah ini kurang lebih yang manajemen kehilangan berat badan neonatis yang disusui eksklusif. Kalau di sini kan memang belum ada berat hari-harinya ya, cuman kurang lebih kalau sampai kita udah ketemu 8% itu udah benar-benar lampu merah tuh ya. Slide. Nah, jadi tata laksananya seperti apa? Misalnya hari pertama kita dapat lebih dari 5%. Kadang kan apalagi kalau yang di Palembang itu pasiennya banyak ya, bisa sampai tadi berapa misalnya 12 lahiran. Kadang kita bisa juga prioritas nih, nggak semua bayi harus kita, apalagi misalnya ada yang udah anak ketiga, nggak usah kita terlalu concern ke beberapa bayi, tapi kalau misalnya yang lebih dari 5% itu kita harus lakukan evaluasi menyusunya. Jadi kita cari tahu ada masalah nggak, kalau bisa kita lihat juga posisi dan pelekatannya seperti apa. Kalau memang dia bermasalah ya kita bantu. Nah, tetap menyusu on demand, tapi ya itu tadi kemarin sempat disebutkan kalau bisa tiap 2 jam dibangunkan. Kemudian kalau sudah lebih dari 5%, itu kita sudah mulai belajar aja perah ASI-nya. Kan nggak semua pasien kita gituin ya, sebenarnya bisa aja nggak usah diperah, langsung DBF, tapi begitu lebih dari 5% mulai belajar perah ASI. Ya. Kemudian kita evaluasinya lebih cepat, jangan nunggu 24 jam, 12 jam kemudian kita timbang lagi berat badannya. Kemudian, nah ini beda lagi kalau misalnya sudah sampai lebih dari 8%, ada demam, kok pipisnya hari kedua itu kurang dari 2 kali sehari, itu kita pasti yang namanya menyusu tetap jalan, posisi perlekatan tetap jalan, tapi yang tadi Bidan Lisma sempat sampaikan di hari kedua kita bisa langsung pijat laktasi. Ya, kan tadi ilmunya udah ada, perah ASI, dan kalau sudah lebih dari 8%, kalau yang tadi kan baru belajar doang nih, sambil dievaluasi, tapi kalau udah lebih 8%, itu kita udah mulai berikan ASI perahnya. Jadi udah harus ada tambahan ASI perah. ASI tetap jalan. Nah, kalau misalnya udah kita lakukan itu semua, bayinya masih demam, tidak turun-turun juga, itu kita mulai notice dokter anaknya juga, dok ini kita perlu cek septic marker nggak? Itu bagus banget kalau dari perawat atau bidan ada masukan seperti itu karena kan sudah ada pengetahuan seperti ini, yaitu darah rutin, CRP, dan prokasitonin. Nah mungkin yang lebih parah lagi tuh kalau hari ketiga lebih dari 10% itu kita harus lihat tambahan labnya natrium untuk melihat apakah ada dehidrasi hipernatremi ya. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaan penting berikutnya, kapan sih si bayi ini tadi kita putuskan mau dikasih suplementasi atau tidak? Jadi kita bagi dua nih, memang satu kayaknya butuh padahal nggak butuh, yang kedua ya memang pada bayi sudah terindikasi gitu ya. Jadi yang pertama itu yang kayaknya butuh padahal nggak butuh, yaitu kalau
atau kita lihat bayinya sehat, cukup bulan, lahir sesuai usia gestasi, BAB dan BAK-nya banyak, data yang kita punya penurunan berat badannya dalam range aman, bilirubinnya nggak tinggi. Tapi kadang yang bikin orang tua galau itu bayinya tuh ngantuk terus mau dibangunin nggak bisa. Nah, itu kita harus memperhatikan infant feeding cues. Ini bisa diputar yang angger. Yang ini boleh. Ini sebenarnya bayi saya sendiri lahiran di sini, cuman bayinya tuh ngantukan banget. Jadi saya lagi ke WC, terus tantenya bilang ini tadinya dia bangun mau nyari gitu, tapi karena saya lagi ke WC dipuk-puk tidur lagi. Jadi kadang golden period yang dia bayi ngantukan itu yang dia ngantuk haus itu cuman bentar, habis itu kita tenangin, kadang dia tidur. Makanya tadi yang dibilang dokter Anda Mari ya, bangunin dari bedong dibuka gitu kalau pada bayi yang mengantuk. Nah, kemudian yang penting lagi kita lihat hunger cues-nya. Boleh lihat ini yang hunger cues. Ini kemarin tadi Dokter Tiwi udah bahas ya, diliatin. Jadi mungkin videonya bisa saya share di sini. Kita tonton bersama ya. Long before they cry. Ini kalau bayinya nggak lapar. You can tell because his whole body is relaxed. She's got her eyes wide open. Matanya kebuka lebar. Tangannya kebuka. Nah. And as the baby starts to get more active, that tells you that he needs something. Nah, ini jelas banget ya. Tapi kadang kita nggak capture, kita nggak dapat nih momen ini kalau kita terlalu sering bayinya di bedong-bedong doang. Hungry babies also like to suck, and they will try to suck on pretty much anything that they can kadang reach. Baju ibunya lah, kita lagi itu di makan-makan atau tangannya. Really, on anything they can reach. They may not have figured out yet exactly where the food comes from, but they know they need to latch on and suck to get it. Jadi tangannya itu notice this little one. Sorry. Turning head from side to side, trying to figure out where the milk comes from. Ini yang tadi rutin, geleng-gelengin kepalanya dari satu sisi lain. That's called the rooting reflex, and we can also test for that with our finger. Dites, nah itu bisa ngetes tuh bayinya. Padahal dia merem ya, maksudnya tapi si feeding cues-nya tuh ada gitu. Try to put themselves into the right position to nurse, and they'll dive for the nipple. They may dive for the nipple on almost anyone who's holding them. Baby, what are you doing? Yeah. Okay. Mungkin udah dulu nggak apa-apa, thank you. Baby, that's not gonna work. Jadi nanti mungkin ini sih lebih ke pengalaman sehari-hari, nanti dilihat di lapangan ya. Kemudian yang kedua yang sering jadi tantangan, kesannya tuh ASI-nya nggak cukup, itu adalah bayi yang rewel, malam hari itu ngantuk malam hari itu nangis terus. Dok, ini semalam nempel sama saya terus nggak berhenti-berhenti, kayaknya ASI saya kurang deh dok. Udah deh tambah sufor aja. Pasti kan sering dapet yang kayak gitu. Tapi tadi kita bersama udah dapat ilmu dari dokter Nanis, kalau memang itu kadar proteinnya sedang tinggi di malam hari ya wajar. Bayi itu memang meminta ASI terus-menerus. Jadi kita bisa sampaikan bahwa di awal-awal kelahiran memang bayi itu biasanya gitu, istilahnya cluster feeding, minumnya sebentar-sebentar tapi terus-terusan, terutama di malam hari dia masih minta terus-terusan, itu adalah hal yang normal selama kita dapat tanda objektif penurunan berat badan yang nggak banyak, lanjut aja, yakin aja Pak sama ASI gitu. Asal misalnya di pagi hari sudah kita pastikan posisi dan perlekatannya baik, ternyata habis itu dia bisa tidur 1-2 jam. Nah yang seperti itu kan kita bisa pede aja lanjut ya. Kemudian indikasi ketiga yang kita harus benar-benar jangan sampai kalah sama pasien, kadang ibu lelah atau mengantuk. Kayak ibunya udah, aduh saya nggak kuat dok, udah kasih sufor aja, kan beberapa kayak begitu. Nah itu kita harus ya menghormati keinginan pasien, tapi kita juga harus memberikan tadi, karena advice dari kita sangat berpengaruh pada keberhasilan ASI eksklusif ya. Oke.
Nah, kalau misalnya tadi kan itu sebenarnya nggak butuh tuh yang kondisi-kondisi tadi. Kondisi apa sih yang memang kita harus memberikan suplementasi? Langkah pertama tadi kan Dokter Tiwi udah bahas memang harus dengan mengimplementasikan 10 LMKM kita cegah dulu yang pasti. Yang kedua, kalau memang sudah ada istilahnya indikasi possible, artinya ya emang mungkin si bayi itu perlu, kita juga nggak boleh blind atau menutup mata, pokoknya ASI, nggak bisa gitu juga. Jadi kita harus melihat indikasinya. Nah, indikasi bayi misalnya dia ada asimptomatik hipoglikemi yang dibuktikan dengan pemeriksaan serum GDS yang tidak membaik setelah pemberian suplementasi atau teknik menyusui yang dengan pemberian teknik menyusui yang tepat. Tadi yang hipoglikemi kan algoritmenya sudah dibahas ya oleh Dr. Andamari. Kemudian gejala dan tanda memang menunjukkan asupan ASI-nya nggak cukup. Jadi gejala klinis dan lab menunjukkan dehidrasi, natriumnya tinggi, tidak mau menyusu, letargi. Yang di sini harus diingat tidak membaik setelah evaluasi menyusu. Jadi yang pertama, kalau ada kekhawatiran, evaluasi menyusu dulu. Kalau tidak membaik, baru itu kemungkinan dibutuhkan suplementasi. Kemudian yang kedua, penurunan berat badannya nggak sesuai tren yang tadi, melewati batas yang seharusnya. Kemudian BAB-nya sedikit, atau masih mekonium pada hari kelima. Kemudian kalau hiperbilirubin tadi sudah dibahas juga Dr. Andamari. Kemudian indikasi ibu tadi kemarin kita sempat ada kasus ya pada hari ketiga ASI-nya belum banyak. Nah itu juga bisa menjadi salah satu indikasi, tapi kita balik lagi ke penurunan berat badannya. Kalau kemarin kan masih dalam batas aman, kita nggak perlu tambahan. Tapi begitu kita lihat memang ASI-nya belum keluar, batas amannya sudah terlewati, mungkin di situ diperlukan suplementasi. Nah kalau sudah kita tentukan nih memang diperlukan atau tidak. Kalau memang diperlukan, kita pilihan suplementasinya apa, volumenya berapa, dan metodenya kita bahas selanjutnya ya. Nah, volume suplementasi ini yang kadang sering jadi pertanyaan. Iya, sepertinya bayinya butuh suplementasi. Berapa sih yang mau dikasih ke bayinya? Nah, itu kan memang sebenarnya balik ke spesialis anaknya yang memberikan advice ya. Namun kalau bisa sebenarnya dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya yang perlu kita berikan itu cukup 10 mili aja. 10 mili dan itu sebenarnya suplementasi itu kan tambahan ya. Jadi kita berikan setelah bayinya selesai menyusu dari ibu. Jadi nenen dulu, udah selesai, baru kita kasih tambahan sekitar 10 mili. Dan itu kalau bisa nanti metodenya kita bahas lagi, tapi kalau yang di penelitian ini dengan menggunakan syringe, kemudian nanti juga cepat-cepat di stopnya setelah ASI ibu keluar, cukup banyak, yaitu kita stop. Nah, dari penelitian ini ternyata kalau yang diberikan hanya sekitar 10 mili dan kalau penelitian ini sih yang digunakan itu sufornya itu yang excessively hydrolyzed formula itu kan rasanya kurang enak ya dan jadi anggapannya itu sebagai obat bukan susu formula yang diberikan. Jadi ibu tuh semakin mikir oh sebenarnya itu hanya obat gitu tapi ASI nanti dari saya gitu kan istilahnya. Nah itu ternyata kalau hanya sedikit itu 10 mili saja itu angka cakupan ASI eksklusif pada usia 3 bulan, 6 bulan itu kurang lebih sama. Memang ketika di usia 12 bulan itu yang dapat suplementasi sama tidak itu berbeda, tapi sampai di 6 bulan, 9 bulan itu kurang lebih cakupan ASI eksklusifnya masih sama. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, udah tahu nih mau ngasih 10 mili, kalau bisa pakai, kalau ada ASIPRA yang memang lebih bagus, tapi pada kasusnya kita tidak mendapat ASIPRA, bisa pakai excessively hydrolyzed formula. Nah, metodenya mau pakai apa? Bisa kita pilih ini, yang tadi supplemental feeding device itu SNS, nanti ada gambarnya. Kemudian cup feeder, bisa pakai sendok, bisa juga pakai finger feeding taruh terpaksa, syring yang tadi, ataupun botol. Nah, ketika memilih, itu sebenarnya kalau dari penelitian memang belum ada mana sih yang paling tepat, paling bagus, paling sesuai. Itu kembali lagi ke yang tadi sarana dan prasarana masing-masing di
rumah sakitnya, sumber daya manusia. Jadi di sini bisa dilihat tergantung dari biaya dan ketersediaan. Kemudian kemudahan pembersihan alat. Kadang kalau kita nggak yakin bisa bersihin dengan baik, sumber air bersihnya nggak ada, buat sterilisasi juga nggak ada, itu kita kan juga harus mempertimbangkan mau pakai alat yang mana. Kemudian stres yang pada bayi juga pada caregivernya. Kemudian sebenarnya lebih baik kalau jumlah volume ASI atau PASI yang kita mau berikan itu bisa selesai diberikan dalam 20 hingga 30 menit. Jangan terlalu berlama-lama. Kemudian pilihan ibu juga harus kita pikirkan. Kemudian ini juga expertise atau healthcare staff ya, tergantung itu tadi dari masing-masing, bisa dari DPJP ataupun tenaga kesehatan yang membantu. Dan sebenarnya tapi dalam rangka supaya ASI eksklusif itu bisa berlanjut, kita harus tetap memikirkan apakah metode yang kita pilih itu dapat membantu nanti dia skill menyusui selanjutnya atau justru mengganggu. Jadi misalnya sarana prasarana udah lengkap semua nih, bagus, bisa kita pastikan kebersihan dan lain-lain, kita harus memilih yang metode yang bisa membantu proses laktasi tetap berjalan dengan baik gitu. Jangan mengganggu proses pemberian DBF. Nah, ini gambar supplementary nursing system atau SNS yang dari tadi disebut-sebut. Jadi ini sih paling bagus kalau bisa seperti ini ya. Jadi udah selesai menyusui langsung, juga diberikan suplementasi, atau ketika menyusui itu kita bisa itu kan isinya ASI perah, atau memang kalau nggak ada ASI perahnya susu formula atau ASI donor, itu kita taruh di dalam dot, kemudian disambungkan ke NGT, biasanya nomor 5 ukurannya, kemudian ditempel di ujung putingnya si ibu. Jadi nanti si bayinya itu ngisep dari payudaranya, walaupun misalnya ASI-nya ibu belum banyak, tapi kan si bayi itu taunya, oh aku ngisep dari payudara si ibu gitu. Nah ini sih yang buatan, tapi sebenarnya kalau beberapa udah pernah lihat, Medela juga ngeluarin yang SNS gitu, itu bisa membantu ya. Kelebihannya memberikan kesempatan ibu merasakan pengalaman menyusui langsung, juga pastinya akan menstimulus payudara ibu untuk memproduksi ASI. Tetap memang pasti ada kekurangan ya. Jadi ibu mungkin kalau ada sesuatu di putingnya merasa agak aneh, sulit dibersihkan, bayi harus stretching dengan baik, dan ini membutuhkan proses belajar yang kompleks. Jadi nanti kembali lagi kita lihat dari ibunya, bagus kalau ibunya mau belajar, mau bersih, kemudian ada support system yang mendukung, ini bagus sekali untuk dilakukan. Ya, kemudian cup feeding, kemarin kelihatannya udah ada yang lihat langsung ya. Jadi kalau misalnya pada suatu kondisi hygiene atau kebersihannya kita nggak bisa yakin bisa terjaga, itu lebih praktis kalau kita pakai cup feeder, karena kalau pakai botol itu kan dicuci lagi, di steril lagi, ada kemungkinan kotor. Tadi kan juga SNS juga harus dibersihkan, dan jadi sebenarnya kalau bisa menggunakan cup feeder itu bagus sekali. Kelebihannya si bayi itu kan bisa mengontrol, dia yang ngontrol berapa banyak ASI yang masuk atau sufor yang masuk ke dalam diri dia. Ada videonya, dia bisa membantu mengontrol cepat minum, aman, dan yang penting lagi si skill menyusuinya tetap terjaga. Kelebihan dibandingkan nanti pemberian device yang lain. Boleh diputar videonya di sebelah kiri, maaf. Nah ya, ini mungkin kalau yang kemarin belum sempat lihat bisa dilihat sebentar proses pemberian cup feeding. Cup feeding is a safe, alternative way to feed a baby when mom isn't available or until the baby is able to feed at the breast. Many mothers want to avoid a bottle in the early days. Jadi bayinya yang ngambil, bukan kita yang numpahin ASI-nya ke dalam dia. Jadi jangan ditumpahin, tapi biar dia yang ngisep. Is with a baby who refuses a bottle. Specialized cups such as the full cup boleh are designed specifically for feeding infants. It has Nah, mudah-mudahan cukup jelas dan nanti bisa dilihat langsung di praktek di lapangan. Selanjutnya kita mau bahas, tadi kan berat badannya turun, kasih suplementasi kalau emang perlu. Sekarang pertanyaannya kapan sih sebenarnya berat badan bayi itu naik?
Nah, umumnya sebenarnya di hari keempat, dia dari mulai turun itu dari kurvanya, dia mulai naik pelan-pelan, balik lagi ke berat badan lahirnya. Kapan berat badan lahir balik? 14 hari itu ekstrimnya, maksudnya 14 hari pokoknya harus balik. Tapi sebenarnya biasanya di rata-rata usia 8 hari, 10 hari, ada juga yang 14. Tapi kita juga expect jangan kelamaan gitu baliknya. Nah, jadi kita harus melakukan evaluasi dengan menggunakan kurva WHO dan juga weight increment. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, sorry. Kita pegang yang ini aja, bahwa pada 1 bulan pertama itu harus naik setidaknya 25 sampai 30 gram per hari. Ya, setelah dia kembali ke berat badan lahir. Oke. Nah, ini mungkin saya tidak terlalu panjang karena sebenarnya lebih ke buat dokter spesialis anak, cuman nggak apa-apa, kita bahas sedikit bahwa kita harus tetap memantau, nggak berhenti sampai di tadi cuman di 14 hari pertama. Jadi kita menggunakan kurva WHO, 3 indikator yang kita gunakan: berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, lingkar kepala sesuai usia, dan sebenarnya juga sebaiknya berat badan sesuai tinggi badan. Mungkin yang harus kita ketahui bersama adalah jangan sampai pada bayi-bayi yang kita berikan ASI itu terjadi yang disebut dengan weight faltering. Weight faltering yaitu kurva berat badan naik sih, tapi tidak sejajar sama garis kayak gini nih. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat berat badannya secara angka naik, tapi kalau kita taruh di kurva dia nggak ngikutin, kebayang ya. Jadi itu yang harus kita pantau dan kita harus cari tahu kenapa, kita cari solusinya bersama. Oh, diterangin balik ya dok ya, sorry. Oh oke. Ya, siap dok. Oh ya, baik. Jadi misalnya kita lihat di usia ini 4 minggu ya, 2 bulan, berat badannya sekitar 4,5 kilo. Di usia kita karena berat badannya kurang, kemudian kita lakukan evaluasi, ternyata berat badannya naiknya hanya sedikit, kita plot lagi. Kemudian di usia 6 minggu kita plot lagi, tetap naik walaupun sedikit demi sedikit, tapi ketika kurvanya itu menjauh dari yang harusnya sesuai dengan garis hijau ini, itu kita sudah mulai berhati-hati, ya. Kita berhati-hati. Selain kita plot di kurva WHO, kita juga bisa menilai pertambahan berat badan bayi dengan menggunakan tabel ini. Jadi ada tabel weight increment atau kenaikan berat badan, juga sebenarnya tersedia juga dari WHO yaitu length increment, ya. Jadi kita kalau diplot di kurva itu kan nggak kelihatan berapa jumlahnya yang sangat sedikitnya. Jadi harus kita perkecil lagi berapa jumlah kenaikannya dengan menggunakan weight increment dan length increment ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi growth filtering itu yaitu kenaikan berat badan per bulan. Pada 2 bulan berturut-turut itu dia berada di bawah persentil 15 dari weight increment. Ini yang 15 TH, ini kan persentil 15. Ketika dia berada 2 bulan berturut-turut itu terus-terusan di bawah persentil 15, maka kita dapat mengklasifikasikan, mengkategorikan bahwa pasien kita ini mengalami growth filtering. Contohnya seperti ini. Misalnya di usia 0 sampai 1 bulan, 0 sampai 1 bulan, berat badan 700 gram. Kita lihat nih, 0 sampai 4 weeks, itu dia 700 kan berada di antara persentil 25 sampai 50. Kemudian 1 sampai 3 bulan, dia 800 gram, masih aman. Kemudian 3 sampai 4 bulan dia juga masih antara persentil 25 sampai 50.
Nah, begitu usia 4-5 bulan, dia kenaikannya hanya 250. Dia kan jatuhnya di sini, di antara persentil 5 sama 15. Dia di bawah persentil 15. Kita masih lihat dulu nih bulan selanjutnya, kontrol lagi. Ternyata hanya 50 gram, itu di bawah lagi dari persentil 15. Ini sudah dapat kita kategorikan bayi kita mengalami growth faltering. Nah, itu yang harus kita lakukan evaluasi. Kenapa ya bayi kita ini mengalami growth faltering padahal kita berikan asupan. Nah, ini beberapa penyebab yang seringnya. Kalau dari faktor bayi, biasanya asupannya kurang. Asupan kurang bisa karena memang ada masalah kemampuan menghisap, atau memang seringnya kalau ibu sudah, tadi kan penurunan berat badannya di usia 4 bulan ya kita sering temui, itu karena frekuensi minumnya berkurang, bisa karena ibu bekerja, anaknya gampang terdistrek, itu juga salah satu faktor yang membuat kenaikan berat badan kurang. Kemudian kita juga tetap harus melihat apakah ada gangguan anatomi atau fungsional. Kemudian dari faktor ibu, kita lihat apakah produksi ASI-nya memang menurun, atau misalnya yaitu tadi kembali bekerja menjadi capek atau stres, atau ibunya mulai merasa kegemukan terus diet, yang kayak gitu-gitu juga sering menjadi faktor bayi gagal tumbuh. Kemudian dari psikologis, obat-obatan, merokok itu juga menjadi salah satu faktor. Ya, tapi kita juga tetap harus memikirkan penyakit, yaitu apakah ada dari faktor bayi ada kehilangan yang banyak dari muntah, diare, malabsorpsi, infeksi, atau kebutuhan yang meningkat, misalnya ada PJB atau infeksi yang lainnya. Ya, faktor yang mempengaruhi bayi mengisap dan mengenelan juga harus kita lihat. Bisa jadi kalau misalnya dia mengisapnya tadi nggak baik, bisa jadi memang apakah dia ada beberapa kelainan yang kita miss, kita nggak tahu, misalnya ada trisomi 21, sindrom Down, ada hipotiroid, kemudian ada congenital muscular dystrophy, ini yang perlu evaluasi lebih lanjut. Kemudian ada faktor mekanis yang mempengaruhi dari proses dia menghisap, yaitu apakah ada hipoplasia dari temporomandibular, kemudian ada choanal atresia atau bibir sumbing, itu termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi proses menghisap dan juga harus kita tetap lakukan evaluasi. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya, pengetahuan yang benar dan akurat mengenai berapa sih penurunan berat badan bayi itu dapat membantu kita supaya jangan sampai salah memberikan suplementasi yang sebenarnya pada bayi belum perlukan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus tahu berapa penurunan berat badan bayi kita, kemudian apa saja yang normal terjadi, kemudian pengetahuan ini akan membantu kita mengidentifikasi tepat waktu kalau memang ada bayi-bayi yang membutuhkan suplementasi pada penurunan berat badannya berlebih. Nah, kemudian penurunan berat badan bayi sebenarnya tadi 8% itu bisa masih normal, asalkan kita sudah membantu melakukan proses evaluasi menyusui masih benar. Jadi kita harus jangan langsung berikan suplementasi, tapi kita evaluasi dulu apakah proses menyusuinya sudah benar. Nah, sebagian besar bayi akan kembali ke berat badan lahir pada usia 14 hari, dan pertumbuhan bayi yang disusui eksklusif itu akan optimal kalau kita mulai dari tenaga kesehatan itu memberikan dukungan penuh, supaya kitanya pede, bisa pede ngasih advice ke orang tua bisa ngasih masukan ke keluarga yang di rumah, ke kakek, ke nenek. Jadi asal rantai informasinya itu berjalan dengan baik dan meyakinkan sehingga proses pemberian ASI itu dapat berlanjut 6 bulan atau bahkan sebenarnya kalau bisa sampai usia 2 tahun. Oke, sekian dari saya materi terakhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.